Iya, pemirsa, kita jumpa lagi di Keluarga Samawa. Saat ini kita sedang berada di area persawahan ya, karena sudah suntuk di rumah itu. Masa pandemi ini kan kita dianjurkan untuk berdiam diri di rumah meskipun melakukan aktivitas di rumah. Tapi kan namanya rumah dengan lingkungan yang sempit seperti itu, kalau nggak main gadget ya kita bosan gitu. Makanya sekali-kali kita coba melakukan refreshing, nggak jauh-jauh dari rumah tapi di sawah. Ini di pekarangan sawah, di belakang saya ini sawah kan sedang hijau-hijaunya. Ini gubuk gubuk nggak tahu gubuk siapa. Ini di sini kita tempati di pinggir jalan. Nah, kali ini apa Mama? Kali ini kita akan berbagi cerita terkait bagaimana pengalaman kami mendidik anak si kecil, mengajarinya belajar Iqra. Ya, ya kita pendidikan dasar anak itu bisa membaca, bisa berhitung, itu salah satunya. Membaca itu kan banyak, salah satu menjadi abjad. Abjad kemarin sudah ya, si kecil sudah bisa belajar, sudah bisa membaca abjad Latin ya, Latin yang itu yang bahasa Indonesia itu. Sekarang kita coba berbagi kisah nih, keluarga Samawa, bagaimana mendidik anak si kecil bisa belajar atau membaca tulisan Arab nih. Ini cerita sedikit ya. Jadi ini kan masih bulan Ramadan ya. Jadi musim bulan Ramadan itu kan kalau di masjid terutama di daerah Klaten, Jogja itu kan, itu selalu sebelum berbuka itu ada acara pengajian. Nah, kebanyakan juga selain ibu-ibu atau bapak-bapak yang ngaji itu diutamakan kepada anak-anak ya. Supaya kenapa? Supaya pesantren Ramadannya itu berfokus kepada pendidikan anak-anak. Nah, di pendidikan anak-anak itu kebanyakan ini ya diajari sama teman-teman yang sudah agak umur ya, artinya yang mereka sudah dulu pernah belajar di situ. Terus mengundang nih anak-anak supaya ngumpul di masjid sebelum berbuka puasa untuk belajar ngaji bareng-bareng. Nah, anak-anak seneng karena kan sekaligus berbuka puasa. Ini ada cerita menarik nih. Jadi kemarin si kecil ini, nah si kecil ini yang lagi ketawa ini. Si kecil ini tuh kalau di ngaji itu kan kami sudah biasa ngajarinya Iqra ya di rumah ya. Iqra di rumah sudah Iqra berapa? 5 terakhir, hampir 6 ya. 6 awal ya, 6 awal. Jadi umur segini baru 5 tahun, belum nyampe 6 tahun ya. Itu kemarin ditanya sama ustadznya di masjid itu, udah Iqra berapa deh gitu kan. Iqra 5, udah mau 6. Hah, kaget kan, kenapa? Yang benar gitu. Kecil ini katanya sudah Iqra 5, masa ya, padahal yang lain tuh baru mulai Iqra, ada yang baru mulai Iqra, ada yang baru pengenalan huruf hijaiyah gitu kan. Jadi kaget itu, bener bisa po? Iya. Akhirnya dites lah di situ. Ayo coba Iqra 6, coba Iqra 5 terakhir itu dibaca. Akhirnya bisa dibaca dan kaget itu. Nah, ini salah satu cerita menarik itu. Nah, tugas kita sebagai orang tua mendidik si kecil dari kecil tentang pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan. Ini ada ibunya ini yang biasa ngajarin di rumah nih, kita interview langsung. Apa sih tipnya yang selama ini bisa diaplikasikan di rumah sehingga si kecil dengan umur segini selain ketekunan belajar ya itu bisa membaca Iqra sampai Iqra 5 dengan umur yang masih belum sampai 6 tahun. Gimana Bun? Tipnya selama ini apa yang dilakukan? Ini sebenarnya tips buat anak agar cepat memahami Al-Quran, membaca Al-Quran itu. Dulu waktu hamil udah mulai gerak-gerak di perut itu, saya selalu murotal ya, berarti masih dalam kandungan ya, masih dalam kandungan. Biasa didengarkan suara murotal. Kalau nggak saya sendiri yang pakai hafal ya saya ngaji sendiri gitu selama itu, dan selalu saya berharap semoga anak ini kelak bisa memahami Quran kan gitu. Nah, ini salah satu tip pemirsa yang bisa dilakukan di rumah, karena orang-orang Yahudi itu kan terkenal otaknya yang cerdas ya.
ternyata salah satu rahasianya mereka sejak di dalam kandungan itu mereka sudah didengarkan musik-musik Mozart gitu kan, musik-musik yang apa namanya yang menggugah otak. Kemudian ibunya bahkan aktif berpikir dan belajar itu matematika. Supaya apa? Padahal masih dalam kandungan. Supaya apa? Mereka cerdas gitu. Selain ada nutrisi yang sifatnya apa makanan yang bernutrisi untuk kebutuhan otak, tapi kan kita sudah sebagai orang tua melakukan itu sejak dini gitu ya. Teruskan Bu. Nah itu kan itu dari ibunya, karena memang sudah diniatkan. Ternyata anak ini harus kita yang membentuknya dari awal gitu. Saya selalu mau tidur mau apa itu saya selalu kalau nggak ngaji ya saya muratal, menghafal kembali surat-surat pendek apa gitu kan. Nah setelah anak ini udah hamil trimester ketiga, banyak yang saya lakukan itu dalam masa kehamilan itu. Selain muratal itu saya selalu banyak berdoa, zikir. Itu saya lakukan dalam hamil-hamil besar itu setiap malam. Setiap malam bangun tahajud kayak qiyamul lail, ibadah malam itu minta terus sama Allah dengan mengusap perut, mengusap perut, semua doa-doa seperti itu. Tapi pernah suatu ketika anak itu ketika ajak ngobrol kan, memang kan trimester ketiga tuh harus aktif ngajak ngobrol, harus aktif dengerin musik. Nah ya di situ mulai awal-awal saya harus memang perkenalkan. Dan ketika diajak ngobrol kayak gitu sering merespon ya, Merespon, gerak-gerak gitu. Nah itu salah satu tips yang bisa dicoba nih pemirsa atau sahabat semua, bagaimana pendidikan anak sejak di usia di dalam kandungan. Kemudian sejak lahir, ketika sudah lahir pun apa yang biasa dilakukan ini? Waktu kecil itu dia itu mengikuti mulutnya Jana pas baca qul huwallahu ahad. Oh berarti ini ya, gitu. Meskipun si kecil itu belum bisa mengungkapkan bahasa melalui apa namanya bibir dan lidahnya, tapi ketika kita berbicara dengan dia dengan melantunkan ayat-ayat suci, dia secara tidak langsung juga perlahan-lahan ikut menirukan mengikuti gitu ya. Awal-awal gitulah anaknya ternyata selama bisa ini respon, bisa dengar dan respon gitu. Akhirnya mungkin belum bisa mengungkapkan itu aja. Iya, dia mengikuti kan apa-apa dia ikuti dengan umurnya berapa bulan dulu itu, umurnya 9 bulan apa 7 bulanan gitu loh. Jadi, udah bisa mengikuti ya, karena kebiasaan mulut saya kalau ada apa-apa mau masak pun selalu qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah mulut ibunya emang udah biasa kayak gitu. Ternyata suatu ketika anaknya ikut. Nah akhirnya tak iniin anak mikir kayak gini, oh ternyata ya anak ini saya mulai belajar hafalan karena memang udah ini. Nah selama itu misalnya satu hari saya qul huwallahu aja terus satu hari qul huwallahu ahad, ulang-ulang terus dulu ulang ternyata dia hafal. Dalam umurnya 4 tahun itu udah banyak ayat yang dia hafal. Itu belum dia belum kenal huruf itu. Belum kenal huruf hijaiyah. Kita belum ngajarin anak ini huruf hijaiyah di itu di Iqra itu ya. Umur 3,5 tahun udah hafal banyak. Sekali selain mulut saya yang bawel, mungkin HP saya downloadin yang muratal animasi anak itu kan dia senang. Ternyata surat An-Naba itu dia walaupun dia nggak tahu itu huruf apa sama mahrajnya apa, tapi dia udah mulai menghafal An-Naba itu saat itu. Terus mulailah saya juga sempat bingung, ini kapan anak ini dilatih huruf hijaiyahnya. Karena menghafal dengan mempelajari atau mengajari huruf hijaiyah itu kan beda. Menghafal kan didengar ya. Nah kapan ya dengan umur segini apa dia bisa gitu loh, kebingungan tersendiri buat
ibunya saat itu. Tapi pernah dengar dengan belajar Al-Quran tuh anak nggak mungkin stres itu. Nah, mau ditekan seberapapun, insya Allah kalau belajar Al-Quran itu nggak akan membuat anak stres. Nah di situ di antara kebingungannya itu ternyata anaknya nanya, "Ma, ini apa?" Karena ada film Ipin Upin, alif bata sajing kayak gitu kan, nyanyi Ipin Upin. Mulai disitulah saya itu mulai mengajarkan anak huruf hijaiyah. Jadi ketika ada momen itu terus kemudian kita, oh ini sudah waktunya si anak ini belajar hijaiyah. Karena dia yang nanya sendiri, ini yang alif itu yang mana Ma, yang ba itu yang mana ya. Mulai disitulah ngajarin gitu. Nah ini kalau setelah itu kita ngajarin ya hafalin huruf-huruf hijaiyah. Tapi yang paling berat ini huruf hijaiyah itu kan banyak ya sama sih dengan huruf apa namanya huruf Latin itu ya. Tapi kalau untuk hafal alif-bata cepat, cuman masalahnya belajar mengeja huruf Al-Quran atau potongan huruf Al-Quran itu yang susah. Nah itu butuh kerja ekstra karena beda dengan huruf yang agak lebih mudah ya, relatif lebih mudah karena kan cuma A, B, C, kemudian aba, budi gitu kan. Iya, budi, tanpa ada persyaratan bunyinya harus gimana. Tapi kalau di huruf hijaiyah terutama di Al-Quran itu kan ada harus tahsinnya. ada tahsinnya, kemudian ketepatan membaca, melafalkan hurufnya secara benar, keluaran huruf di mulut itu harus pas dan benar, kemudian panjang pendeknya ribet, artinya lebih kompleks ya gitu. Tapi perlahan-lahan ya kita ajarin terus, kuncinya salah satunya itu tadi yang pernah saya singgung di video sebelumnya, harus sabar, harus tekun, dan harus perlahan-lahan secara terus menerus, jangan sampai bosan mengajari anak itu salah satu kuncinya. Di umur segini yang masih 5 tahun sekian sudah bisa Iqra ke-5 meskipun belum apa ya, secara pelafalannya sudah benar, makhrajil hurufnya juga sama sudah benar, cuman yang masih mempermasalahkan itu belum memahami secara apa ya, secara pas panjang pendeknya, kadang masih salah nih. Nah ini ya kalau gitu wajar ya, kadang kita aja sebagai yang sudah dewasa aja mesti sering salah tentang panjang pendeknya, kemudian bacaan ayatnya gitu. Tapi untuk Iqra 5 insya Allah sudah khatam dan sudah selesai. Jadi ini salah satu apa namanya pengalaman kami yang mungkin bisa ditirukan atau bisa diaplikasikan oleh sahabat Salwa tentang bagaimana kami mendidik anak, terutama bagaimana kami mengajari si kecil belajar huruf hijaiyah, belajar Iqra gitu ya. Mungkin ada lagi yang mungkin disampaikan. Ya mungkin itu dulu ya pemirsa, sekelumit tentang apa namanya itu ini masih proses awal ya. Maksudnya kita menceritakan cuma secara umum aja. Kalau lebih detailnya sih nanti panjang banget. Kita tontonkan video yang lain terkait si kecil ini pura-pura tidur sekarang. Si kecil ini bisa baca Iqra 5 ya, kita akan coba putarkan, kita akan kalau ini udah Iqra 6 Pak. Selanjutnya. Sekian video dari kami, jangan lupa subscribe, like video ini, jangan lupa tulis komen terkait pengalaman di rumah pemirsa, sahabat Samawa, sahabat Samawa. Kita akan saling tukar pengalaman, saling berbagi informasi, saling ya, cerita bagaimana mendidik anak yang apa ya, yang sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Siapa tahu pengalaman dari kami sangat bisa berharga untuk Anda, dan pengalaman Anda pun bisa sangat berharga bagi kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.